Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naufal Amar Badri dari Teknologi Informasi 0301 dengan NIM 12022000068. Oke, kita kembali lagi dengan program pemrograman C, ya ini tentang suatu fungsi. Kita akan membuat tiga jenis program di sini. Yang pertama, fungsi untuk mengkonversi uang. Yang kedua adalah tentang luas lingkaran, dan yang ketiga adalah bunga, tentang pinjaman. Seperti biasa saya telah membuat kodenya kemarin, akan saya jelaskan ulang dan saya ketik ulang di sini. Oke, untuk fungsi yang pertama, tipenya adalah integer. Maka kita tulis in USD. Kenapa di sini USD? Cara menulis fungsi seperti ini. Kenapa di sini USD? Karena saya nanti akan di dalam sini, di dalam fungsi ini, kita akan menuliskan rumus tentang USD ke rupiah. Lalu kurung kurawal. Di dalamnya kita tuliskan rumusnya. Integer USD untuk US dollarnya sendiri, koma rupiah. Lalu kita enter, print F, masukkan jumlah, dan di sini adalah masukkan jumlah koma R. Maksudnya nanti masukkan jumlah US dollarnya, tapi saya menuliskan di sini adalah R. Oke, untuk rumus US dollarnya adalah US dollar USD seperti tadi yang saya tulis di awal, sama dengan rupiah yang kita tulis R tadi dikalikan dengan bukan rupiah, maksudku R tadi untuk inputannya, R dikalikan 14.300. Jangan lupa semikolon. Lalu hasil dalam rupiah adalah, sebenarnya teman-teman bisa membalik ini. Untuk di inputnya ini adalah USD. Di sini juga teman-teman tuliskan USD, dan di sini teman-teman balik menjadi rupiah. Di sini bisa saja begitu. Tapi untuk memudahkan kita nanti, karena kita seperti kemarin, kita akan menggunakan metode copy paste agar lebih cepat dan tidak terkena limit di YouTube. Untuk menutupnya kita gunakan return USD agar programnya kembali lagi ke rumusnya tadi. Oke, untuk yang pertama kita sudah selesai. Karena kita nanti akan membuat kita akan membuat 5 euro ke Jepang, mata uang di Jepang, lalu di Singapura dolar dan Australia. Ini untuk fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk ke euro. Sama seperti tadi, saya menggunakan copy paste. Mohon maaf. Nah, saya menggunakan R di sini agar kita mudah untuk mengcopy pastenya saat saya membuat kodenya. Sama di sini, tipenya adalah integer. Teman-teman bisa menggunakan di sini adalah tipenya void. Tipe void jika suatu fungsi ini tidak mengembalikan hasil di dalamnya. Tapi kita menggunakan integer di sini. Jika tipe datanya teman nanti adalah float, maka ditulis bukan int, tapi ditulis dengan float. Oke, untuk selanjutnya adalah ke Jepang. Sama. Untuk di Jepang sama, konsepnya sama, untuk semuanya konsepnya sama. Hanya saja yang diganti adalah satuannya ini dan rumusnya di sini. Jika di euro dikalikan dengan 17.080 rupiah. Jika di Jepang dikalikan dengan 135. Dan untuk Singapura dolar dikalikan dengan 10.547. Dan untuk Australia dikalikan dengan 10.459.
Nah, semua dari fungsi telah kita selesaikan. Saatnya kita membuat in main sekarang. Di sini in main untuk programnya. Seperti biasa integer. Integer di sini saya p karena nanti ada pilihan. Lalu saya akan menulis seperti biasa nama saya, name saya, dan nama programnya apa. Oke, di sini. Lalu kita tulis pilihannya. Untuk pilihannya printf d/n 1 titik USD ke rupiah. Untuk setelahnya ya sama konsepnya, cuman setelahnya adalah ke euro, ke rupiah, Jepang yen, Singapura dolar, dan Australia dolar ke rupiah. Sama seperti printnya. Lalu untuk merapikan kita seperti biasa menggunakan bintang seperti yang saya jelaskan, /n untuk di baris selanjutnya agar lebih rapi. Oke, masukkan pilihan. Ini adalah scanf, printf, masukkan pilihan. Jangan lupa ditutup dengan semikolon. Lalu scanf, %i, koma, dan p, karena nanti akan menautkan ke pilihan. Dan di sini kita menggunakan switch case. Switch expression, karena di sini kita p, maka juga p. Untuk pilihan case 1, jika ada case 1 kita tulis 1, jika pilihannya 1 kita tulis case 1. Untuk kodenya kita memanggil US dollar karena ini USD ke rupiah. Kita memanggil fungsi yang ini. USD. Untuk parameternya kita kosongkan. Dan untuk selanjutnya sama. Untuk jika pilihan 2 maka ke euro. Jika 3 ke yen, Singapura dolar, Australia dolar. Dan ini default, ini jika inputnya sang user memilih lebih dari 5 ini. Maka saya tulis di sini 404 not found. Lalu kita break agar berhenti dan return 0 untuk mengakhiri programnya. Oke, next kita ke lingkaran. Seperti biasa di lingkaran kita akan menggunakan 2, yaitu luas dan float, luas dan keliling. Dan di sini jika tadi adalah integer, di sini kita menggunakan float. Float luas, float r, luas, float r ini untuk jari-jarinya nanti yang akan diinputkan. Ini adalah parameternya. Luas sama dengan 3,14, kita menggunakan pi-nya 3,14 dikali r dikali r, tutup dengan semikolon. Lalu printf /n luas lingkaran adalah
titik 2 persen F, koma, luas. Tutup dengan semikolon. Dan ini return luas. Returnnya dia akan kembali ke sini nanti. Untuk keliling sama. Logikanya sama. Untuk keliling sama, float keliling. Kenapa saya menggunakan float? Karena di sini ada perkalian dengan 3,14 nanti hasilnya, maka hasilnya akan menjadi perkalian hasilnya akan menjadi pecahan. Maka kita gunakan float. Rumusnya kan 2 dikali pi dikali jari-jari. Lalu printf-nya untuk outputnya, ini untuk outputnya, dan return sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kita ke in main. In main integer pilihan, lalu float r. Karena kita tidak tahu yang di input user nanti apa, maka kita gunakan float aja agar nanti bisa terbaca sebagai pecahan. Oke, nama saya seperti biasanya, nama saya. Lalu untuk pilihannya yang pertama adalah luas lingkaran. Saya percepat karena sepertinya sebentar lagi akan adzan. Luas lingkaran. Dan yang kedua untuk merapikan saya gunakan bintang untuk merapikan. Scanf untuk inputannya. Dan kita sama menggunakan switch case. Perbedaannya di sini. Switch. Di sini adalah pilihan, pil. Lalu case 1 jika memilih angka 1, jika memilih pilihan 1, maka kodenya printf /n masukkan jari-jari. Scanf persen titik 2f, koma r.
Oke, saya lanjut untuk yang bunga ini. Konsepnya sama. Ini kita buat sisa 2. Rumusnya, lalu return C. Saya agak mempercepat sedikit. Integernya sama. Kita menggunakan ini integer ya, karena nanti yang diinput adalah uang. Dan kenapa kita menggunakan sebagian adalah float? Karena nanti untuk bunganya pasti menggunakan pecahan. Return C. Oke, kita ke in main. Floatnya saya percepat karena sudah maghrib. Untuk floatnya ini, dan saya menuliskan nama saya, name saya. Jadi floatnya ada pinjaman, bunga, angsuran, besar, dan sisa. Di sini pinjaman, bunga, kenapa float? Karena berupa pecahan pastian. Dan ini nanti juga berhubungan dengan perkalian pecahan. Angsuran pun juga begitu, besar juga begitu, dan sisa juga begitu. Saya menggunakan float karena nanti berhubungan dengan bunganya, dioperasikan dengan bunganya. Printf /n untuk mengenter. Oke, di sini kodenya. Yang pertama, kenapa scan F saya taruh di sini? Karena nanti akan terlalu panjang, barisnya akan terlalu panjang. Bisa saja teman-teman meletakkan di sini seperti biasanya seperti biasanya saya lakukan. Bisa saja, sama saja kok nanti hasilnya. Karena ketika diberi semikolon, maka kode di baris itu telah ditutup. Lanjut kode selanjutnya. Oke, lalu untuk membuat tabelnya seperti yang dicontohkan dosen saya, di baris ke-54 ini untuk membuat tabel saja. Baris ke-55 ini untuk nanti tabelnya angsuran ke berapa, besar angsurannya berapa, sisanya berapa. Ini untuk masukkan besaran pinjaman berapa ratus ribu. Di sini besaran bunga berapa persen bunganya, tapi kita hanya tulis tanpa persen nanti. Lalu berapa kali angsuran. Kita menggunakan looping di sini. Kita menggunakan looping for. Untuk ini kita menggunakan looping for. Kita menggunakan looping for. Jadi karena nanti kenapa menggunakan looping for? Looping for untuk batasan di angsurannya. Saya perbesar. Untuk batasan di angsurannya, agar nanti
bisa berapa sampai berapa kali. Misalnya ada yang mengangsur 3 kali, ada yang mengangsur 2 kali, ada yang 1 kali, ada yang 5 kali. Nanti inputan angsuran di sini akan masuk ke fungsi ini. Nah, ini untuk besar. Ini untuk besar kita memanggil fungsi besaran tadi yang pertama. Untuk parameternya adalah pinjaman, bunga, dan angsuran. Untuk X, Y, dan Z-nya. Float X, Y, dan Z. X adalah pinjaman yang kita inputkan di sini, bunga yang kita inputkan di sini, dan angsuran kita inputkan di sini. Ini adalah X, ini parameter Y, ini Z. Sama jika sisanya kita memanggil fungsi sisa. Dan di sini untuk tabelnya printf, untuk tabel merapikan nanti kita menampilkan i, kita menampilkan ini. Lalu kita menampilkan batasan awal, lalu besar berapa besar. Kita menampilkan ini yang tadi kita panggil fungsinya, dan sisa. Kita menampilkan fungsi yang telah kita panggil di sini, sisa. Sisa itu memanggil fungsi sisa 2. Lalu ada for lagi, kita menggunakan nested loop di sini. Untuk i, ini untuk kedua, angsuran kedua, batasannya sama angsuran. Ini kan pertama, nanti kedua, lanjut nanti baru ketiga, keempat, kelima. Ini besaran kedua, sisa ketiga. Teman-teman bisa menulis sisa 2 karena awalnya tadi saya menulis sisa 3. Maka manggilnya juga harus sisa 3, harus sama. Ini adalah parameternya X, di sini parameternya ada 4, X, Y, Z, W. Dan ini untuk tabelnya untuk merapikan. Oke. Kita beri untuk perapinya printf, lalu return 0 untuk menutup programnya. Oke, kita coba. Saya normalkan dulu. Kita coba semuanya. Untuk yang pertama di program uang dulu. Kita coba jika kita milih yang pertama USD rupiah. Kita masukkan $100, maka jumlah dalam rupiah adalah ini. Oke, program telah berhasil. Sekarang yang kedua adalah lingkaran. Kita coba. Kita pilih keliling lingkaran saja. Jari-jarinya 4. Mohon maaf, ada error di sini. Kita cek di mana errornya. Untuk keliling lingkaran, sepertinya error di sini. Float keliling. Kita coba diluas dulu karena saya belum menemukan kesalahannya. Berapa? 1, 4 sama, berarti coba kita kita lanjut ke bunga dulu. Setelah ini saya akan coba programnya. Kita yang bunga,
Masukkan pinjaman, kita pinjam 100.000. Besaran bunga 10%. Berapa kali? Kita 5 kali saja. Maka yang keluar adalah ini. Untuk besaran bunga. Kita coba yang keliling lagi, lingkaran. Jika tidak ada tadi, seharusnya mungkin salah di sini. Mungkin salah kita di situ. Oke. Untuk bunga kita close, kita coba lagi yang lingkaran. Oke, kita salah di inputnya tadi. Seharusnya tidak pakai titik 2, yang di titik 2 yang dibatasi adalah yang di fungsinya. Di sini, di print out-nya. Kita pilih luas lingkaran. Jari-jarinya 4. Oke, program sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.